Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam rangka masa Pentakosta tahun 2020, bersama kita akan mengadakan persekutuan doa sampai 10 hari lamanya. Hal itu kira-kira sama dengan ketika para rasul berkumpul setiap hari setelah kenaikan Tuhan Yesus, berdoa, bertekun, bersekutu, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, bersama kita awali pada malam hari ini sampai 10 hari ke depan. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan kita untuk terus bersekutu bersama Dia. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Bersama mari kita awali dengan kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 8. Kidung Jemaat nomor 8 kita nyanyikan bait yang ketiga. Beri berkat-Mu Maha Tuhan. Beri berkat-Mu Maha Tuhan, agar benar kudus pujian-Mu, dan doa juga ku lakukan di dalam roh dan kebenaran-Mu. Jiwaku pun padamu bersyukur, bersama bala sorga bermasuk. Bersama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, bersama pada saat ini kami akan mengawali persekutuan doa di masa Pentakosta. Selama 10 hari ke depan, kami terus akan bersekutu, menaikkan doa-doa kepada Tuhan, merenungkan, menghayati kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, hadirlah Roh Kudus di dalam kehidupan kami, sehingga kami dimampukan untuk terus dapat bersekutu, untuk terus dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih bersama-sama kami terus menggumulkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama mari kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada persekutuan doa di hari yang pertama ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-16. Injil Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu
hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, aku akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa memelihara dalam hati dan kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama kita renungkan firman Tuhan pada malam hari ini dengan judul Roh Kudus memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita telah mengikuti, merayakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus menuju kepada kemuliaan Bapa di sorga. Tuhan Yesus yang telah mengalami penderitaan, kematian, dan kebangkitan. Ia tidak akan membiarkan para murid sendirian. Janjinya kepada para muridnya, yaitu akan mengutus Sang Penolong, akan mengutus Sang Penghibur, Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, supaya menyertai para murid di dalam perjalanan kehidupan selanjutnya. Janji Tuhan Yesus kepada para murid ditepati atau digenapi, yaitu pada hari Pentakosta. 10 hari ke depan bersama kita bersekutu sama seperti para rasul ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Setiap hari mereka berkumpul, bersatu hati, berdoa untuk menanti-nantikan kedatangan Roh Kudus. Sungguh merupakan anugerah yang luar biasa dari Tuhan Allah Bapa, yang karena kasih-Nya telah mengaruniakan Roh Kudus kepada para murid dan juga kepada kita yang percaya kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk itu sebagai murid Tuhan Yesus, kita dipanggil untuk berkenan membuka diri, membuka hati, bersedia untuk dikuasai dan terus dipimpin oleh Roh Kudus. Dengan Roh Kudus berkuasa atas kehidupan orang percaya, Roh Kudus akan memimpinnya untuk hidup di dalam kebenaran, percaya, dan terus berpegang kepada firman Tuhan, serta menjadikan hidup yang terus memuliakan Tuhan Yesus. Seperti yang tertulis di dalam ayat 13 dan 14 dari Yohanes 16 yang tadi kita baca. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku.
Oleh karena itulah, berdasarkan Injil Yohanes 16, orang yang hidupnya terbuka untuk mau dipimpin, untuk mau dikuasai Roh Kudus, akan memiliki sikap hidup yang baik. Antara lain, yang pertama, hidup dalam pertobatan dan kebenaran. Mengapa orang yang hidupnya terbuka atau mau dipimpin dan dikuasai Roh Kudus memiliki sikap hidup dalam pertobatan dan kebenaran? Karena Roh Kudus akan memimpin kita sebagai murid Yesus ke dalam seluruh kebenaran. Memimpin dapat diartikan menuntun, menunjukkan jalan, memandu. Dapat juga digambarkan seperti seorang pemandu pendaki gunung atau pemandu wisata yang menunjukkan jalan, yang memandu pendaki atau wisatawan untuk sampai ke puncak gunung, untuk sampai ke wisata yang dituju. Dengan adanya pemandu, orang yang menunjukkan jalan, menjadikan orang tersebut tidak akan tersesat, menjadikan orang yang mau dipandu, dituntun, akhirnya bisa sampai pada tujuannya. Namun demikian, saudara-saudara, dalam hal Roh Kudus memimpin orang percaya ke dalam seluruh kebenaran, ini bukan berarti Roh Kudus kemudian memaksa kita, melainkan Roh Kudus berkenan memimpin dalam kebenaran yang bersumber pada Allah saja. Roh Kudus memberikan kebebasan kepada setiap kita. Artinya tergantung bagaimana orang percaya tersebut menanggapi pimpinan Roh Kudus itu. Apakah ia mau menerima atau menolaknya? Oleh karena itu, Roh Kudus akan memimpin orang percaya dalam seluruh kebenaran. Dapat kita maknai dua hal. Yang pertama, Roh Kudus yang memampukan orang percaya untuk hidup dalam seluruh kebenaran, yaitu hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan yang kedua, Roh Kudus menyadarkan orang percaya yang hidup dalam dosa dan kesalahan untuk menuntun kembali ke jalan yang benar, yaitu jalan Tuhan. Nah, oleh karena itulah, di saat orang percaya hidup dalam dosa, ia dipanggil untuk tidak mengeraskan hati, namun segera menyadari, segera menyesali, dan bertobat kepada Tuhan. Selanjutnya, kesadaran akan kebenaran. Itu semua akan membawa orang percaya secara sadar dan secara sengaja untuk menolak atau tidak melakukan kompromi dengan dosa, dan hidup di dalam kebenaran sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Yang kedua, percaya kepada firman Tuhan dan berpegang kepada firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa orang yang hidupnya terbuka untuk mau dipimpin, untuk mau dikuasai Roh Kudus, memiliki sikap percaya kepada firman Tuhan dan terus berpegang pada firman-Nya itu? Seperti janji Tuhan Yesus, bahwa Roh Kudus tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya dari Yesus itulah yang akan dikatakannya. Tuhan Yesus menjanjikan kepada para murid-Nya
ketika Dia mengutus Roh Kudus kepada mereka, maka Roh Kudus akan memberitakan kepada mereka apa yang diterimanya dari Yesus. Demikian juga hal-hal yang akan datang. Kita juga diingatkan akan janji Tuhan Yesus kepada para murid, bahwa penghibur yaitu Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada para murid dan mengingatkan kepada mereka semua yang telah dikatakan, diajarkan oleh Tuhan Yesus kepadanya. Hal itu nyata setelah peristiwa turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta. Salah satu dari murid Tuhan Yesus, yaitu Petrus, dengan berani berkhotbah di depan banyak orang. Petrus bersaksi tentang Tuhan Yesus, mengajarkan dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga pada waktu itu ada 3.000 orang bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus, dan memberi diri untuk dibaptis. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini terjadi karena kuasa dan pimpinan Roh Kudus yang bekerja di dalamnya. Petrus sebagai murid Yesus, walaupun bukan sebagai murid yang terpelajar, yang dahulunya seorang nelayan, dan yang pernah juga menyangkal Yesus, namun karena ia mau membuka diri, mau dipimpin dan dikuasai Roh Kudus, maka ada keberanian untuk bersaksi, ada kemampuan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Orang banyak yang mendengar khotbah Petrus pada waktu itu, juga karena membuka diri mau dipimpin dan dikuasai Roh Kudus, mereka pun percaya kepada firman Tuhan, sehingga membuka diri, menyerahkan diri untuk dibaptis. Nah, sebagai orang percaya, saya dan saudara dipanggil untuk membuka diri, untuk mau menerima pimpinan Roh Kudus, sehingga kita senantiasa ingat akan kebenaran firman Tuhan, terus mempercayainya, dan kita akan dimampukan untuk mengimani, menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan hidup, serta selalu memberlakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian hidup kita akan dapat menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Di sisi lain, sebagai orang percaya, kita patut bersyukur apabila kita terbuka untuk mau dipimpin, untuk mau dikuasai Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan memberitakan hal-hal yang akan datang. Artinya Roh Kudus akan memberitahu kepada kita hal-hal yang akan datang sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga kita bisa menerima, kita bisa memahami, dan terus mengimaninya. Contoh mengapa kita bisa percaya akan kedatangan Kristus kembali. Contoh mengapa kita percaya akan kebangkitan tubuh. Karena Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang memimpin dan berkuasa atas kehidupan kita. Kita yang memberitahu akan datangnya
kuasa Roh Kudus itu di dalam kehidupan. Roh Kuduslah yang memberitahu dan memantapkan iman percaya kita kepadanya. Dia yang terus akan memberitahu kepada kita sesuai dengan yang tertulis di dalam firman Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk menerima, untuk mengimaninya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus, kita sebagai orang percaya dipanggil untuk tetap berpengharapan, untuk tetap setia memegang janji Tuhan. Karena janji Tuhan pasti ditepati dan digenapi. Hal yang ketiga adalah memuliakan Yesus. Mengapa orang yang hidupnya terbuka untuk mau dipimpin dan dikuasai Roh Kudus memiliki sikap hidup memuliakan Yesus? Seperti janji Tuhan Yesus kepada para murid, bahwa Roh Kudus akan memberitakan kepada para murid apa yang diterimanya dari Yesus. Roh Kudus tidak membawa kebenarannya sendiri, maka ia selalu memuliakan Yesus di dalam segala pekerjaan dan perilakunya. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah yang disabdakan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, setiap orang yang membuka diri, setiap orang yang mau dipimpin dan dikuasai Roh Kudus, hidupnya akan terus memuliakan Yesus. Kita mau belajar dan bisa belajar meneladani dari kehidupan jemaat awal. Mereka bersatu dan bersehati. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan. Mereka terus berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Para rasul mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Mereka berbagi dengan sesama yang berkekurangan dengan harta yang mereka punya. Mereka melakukan semuanya itu dengan kegembiraan dan ketulusan. Mereka memuji dan memuliakan Allah. Dengan demikian kehidupan jemaat awal pada saat itu disukai oleh banyak orang. Demikian juga kita dipanggil, saudara-saudara, untuk memuliakan Tuhan Yesus. Memuliakan Yesus tidak hanya dibatasi di dalam gedung gereja, tetapi itu menyangkut seluruh aspek kehidupan kita. Dimanapun kita berada, dengan nyatakan ajaran dan keteladanan Tuhan Yesus. Hidup dalam kasih, kebenaran, dan keadilan. Seperti di dalam keteladanan jemaat awal, di dalam hidup berkeluarga, di dalam hidup berjemaat, di dalam hidup bermasyarakat, untuk hidup rukun, saling mengasihi, untuk mau berbagi dengan apa yang kita miliki kepada yang berkekurangan. Semuanya ini kita lakukan dengan tulus ikhlas dan terus didasari dengan rasa syukur kita kepada Tuhan. Tidak dengan mengeluh atau terpaksa. Marilah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sambut hari raya Pentakosta. Kita wujud nyatakan di dalam kegiatan dan tindakan yang nyata, yang memuliakan Yesus di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian,
nama Tuhan Yesus dipuji dan dimuliakan oleh banyak orang yang ada di sekitar kita. Amin. Bersama mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 8. Kita nyanyikan bait yang kelima. Padaku rohmu mengajarkan, dan seterusnya. Padaku rohmu mengajarkan, berdoa yang sesuai maksud. Ya Bapa, pasti kau dengarkan doaku dalam nama Putramu. Di dalam Dia ku terimalah karunia demi karunia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dipersilakan untuk bersama-sama dengan keluarga saling mendoakan satu dengan yang lain, seturut dengan pergumulan yang kita hadapi. Tuhan memberkati kita sekalian.